Bayangkan, seluruh manusia di muka bumi musnah. Tak ada kota, tak ada kerajaan, tak ada suara kehidupan. Hanya 8 orang yang tersisa untuk memulai dunia dari awal. Air bah telah menenggelamkan segalanya. Kaum yang selama ratusan tahun menolak dakwah akhirnya binasa. Di atas bahtera berdiri seorang nabi yang sabar berdakwah selama 950 tahun, Nuh. Ia menyaksikan sendiri bagaimana air menelan daratan, termasuk salah satu anaknya yang menolak beriman. Hujan berhenti, bumi tak lagi memancarkan air dari perutnya, langit kembali cerah. Bahtera itu pun berlabuh di atas sebuah gunung Judi. Di sanalah sejarah baru dimulai. Ketika air benar-benar surut, Nabi Nuh dan orang-orang beriman turun dari kapal. Bumi sunyi, tak ada perkampungan, tak ada peradaban, hanya tanah luas dan langit yang membentang. Dari sinilah manusia generasi baru dimulai. Para ulama menyebutkan jumlah mereka sangat sedikit. Sebagian riwayat mengatakan hanya sekitar 8 orang yang bertahan. Namun yang melanjutkan keturunan manusia adalah 3 putra Nabi Nuh, Sam, Ham, dan Yafet. Dari Sam lahir bangsa-bangsa besar di wilayah Timur Tengah. Dari Ham lahir bangsa-bangsa Afrika. Dari Yafet lahir bangsa-bangsa Eropa dan Asia Utara. Karena itu, Nabi Nuh disebut sebagai bapak kedua umat manusia. Jika Nabi Adam adalah manusia pertama, maka Nuh adalah awal manusia setelah kiamat kecil yang bernama banjir besar. Bayangkan perasaan mereka. Membangun rumah dari nol, menanam kembali tanaman, menghidupkan kembali hewan ternak, dan yang paling penting, menanamkan kembali tauhid di hati anak-anak mereka. Tidak ada teknologi, tidak ada kota, tidak ada sistem pemerintahan. Semua dimulai dari keluarga kecil yang selamat karena iman. Namun, waktu berlalu, generasi berganti, dan seperti sejarah yang berulang, manusia kembali lalai, kembali menyimpang dari ajaran tauhid. Dari sinilah Allah mengutus nabi-nabi berikutnya. Dimulai dari Nabi Hud kepada kaum Ad, dan kisah para rasul terus berlanjut sepanjang zaman. Banjir Nabi Nuh bukan sekadar cerita sejarah. Itu peringatan bahwa keselamatan bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan, tapi karena iman. Dunia ini pernah kosong karena maksiat, dan bisa saja Allah ulangi peringatannya kapan saja. Pertanyaannya sekarang, kalau azab itu datang hari ini, kita berada di kapal atau di luar kapal?